Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Ibu Hajah Husnul Latifah SPD MM, segenap Dewan Guru UPT SD Negeri 42 Gresik, segenap wali murid dari siswa-siswi UPT SD Negeri 42 Gresik, dan anak-anakku sekalian yang kami cintai. Pagi hari ini kita bertemu kembali di kegiatan MPLS hari kedua, Selasa tanggal 13 Juli 2021. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kegiatan MPLS hari kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Untuk yang kedua adalah menyanyikan lagu nasional. Dilanjutkan kegiatan yang ketiga, yaitu penguatan imtak. Kegiatan yang keempat adalah hidup bersih, dan kegiatan yang kelima adalah penyampaian tentang bahaya COVID, dan kegiatan kelima sebagai penutup yakni doa. Itulah anak-anak kegiatan MPLS hari kedua. Selamat mengikuti kegiatan MPLS hari kedua Selasa 13 Juli 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, hari ini kita mengikuti kegiatan MPLS yang kedua atau hari terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Materi hari ini yaitu tentang peningkatan iman dan takwa. Anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan iman? Iya, iman artinya percaya kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, selanjutnya apa itu takwa? Takwa artinya takut kepada Allah. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah itu tidak melihat warna kulit kita, kemudian tidak melihat kita itu miskin atau kaya, tidak melihat kita itu cantik atau tampan. Tetapi Allah melihat ketakwaan kita. Jadi anak-anak, apa yang bisa kita pelajari? Nah, sebagai siswa-siswi UPT SDN 42 Gresik, maka kita juga tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Kita harus berteman dengan siapa saja, baik itu teman kita warna kulitnya hitam atau putih, atau dia miskin atau dia kaya. Kita harus berteman dengan siapapun. Jangan sampai kita menjelek-jelekan satu sama lain, karena semua teman kalian itu adalah ciptaan Allah, dan Allah melihat dari sisi ketakwaan kita. Nah, kemudian anak-anak, di masa pandemi ini, selain menjaga kesehatan tubuh kita, kita juga harus menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Walaupun kita sakit, kita harus tetap menjaga ibadah kita. Apalagi kita sehat, kita jaga sholat kita, tetap mengaji seperti biasanya, dan yang paling penting kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan dan penyakit corona ini segera diangkat Allah dari muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Terutama kita bisa belajar dari sekolah. Meskipun sekarang belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Nah, semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar dari sekolah, kita bisa bertemu dengan guru-guru dan teman-teman kita.
Nah, cukup sekian yang bisa Ibu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Akhlak mulia, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita mengapa PHBS perlu? Agar orang-orang dan lingkungan di sekolah terlindungi dari ancaman penyakit, menjadi bersih dan sehat. Apa saja yang termasuk ke dalam PHBS? Pertama, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Yang kedua, jajan di warung sekolah yang sehat. Jangan jajan sembarangan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya ya anak-anak. Yang keempat, yaitu mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Yang kelima, rajin menggosok gigi. Nah, itulah tadi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang kita tepuk PHBS. PHBS, PHBS, yes. Sekian tentang perilaku hidup bersih dan sehat di UPT SD 42 Gresik. UPT SD 42 Gresik luar biasa. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang bahaya COVID-19. Nah, anak-anak sekalian, apa sih yang dinamakan COVID itu? COVID itu adalah suatu penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan, yang mana penyakit itu dikarenakan oleh infeksi virus. Nah, oleh karena itu disebut dengan COVID-19. Mengapa disebut COVID-19? Karena ditemukan pada bulan November 2019. Nah, oleh karena itu dinamakan COVID-19. Nah, untuk penyebarannya, virus COVID-19 ini menyebar melalui tetesan kecil atau yang disebut dengan droplet. Dari mana itu? Dari hidung atau mulut pada saat orang yang terkena virus ini batuk atau bersin. Droplet tersebut jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda tersebut atau benda yang terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang yang menyentuh tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut, ya, atau yang disebut dengan segitiga wajah. Maka orang tersebut yang menyentuh tadi dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang yang terinfeksi COVID-19 tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Oleh karena itu, mengapa kita penting harus menjaga jarak hingga lebih kurang 1 meter dari orang yang sakit tersebut. Nah, sekarang apa saja gejala-gejala yang
gejala-gejala yang dialami oleh orang yang terkena COVID atau virus COVID-19. Jadi ada gejala-gejalanya anak-anak ya. Gejala awalnya itu adalah demam, kemudian batuk, pilek, gangguan pada pernapasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Itu gejala awalnya ya. Nah, dari hasil pemeriksaan data oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dari 56.000% gejala kritisnya itu seperti gangguan pada perut. Jadi perutnya itu sakit, kemudian shock, hingga menimbulkan kematian. Itu gejala-gejala yang perlu anak-anak perhatikan atau anak-anak ketahui ya. Nah, bagaimana cara pencegahannya supaya kita itu tidak tertular oleh virus COVID-19? 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar stamina tubuh tetap prima dan sistem kekebalan tubuh meningkat. Dengan cara apa? Berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang banyak mengandung gizi, pakai sayur, pakai ikan ya. Nah, supaya tetap sehat badannya. Yang kedua, menjaga jarak anak-anak ya. Menjaga jarak dengan orang lain, apalagi dengan orang yang sudah terinfeksi. Kita kan nggak tahu orang yang di sebelah kita itu terinfeksi apa enggak, nggak tahu. Nah, makanya kita tidak boleh berdekat-dekatan, harus jaga jarak kurang lebih 1 meter ya. Terus memakai masker yang betul. Bagaimana caranya memakai masker yang betul? Ini caranya. Pegang talinya, kemudian dimasukkan, pegang talinya, hidung, mulut, dagu harus tertutup. Yang berwarna itu yang ada di depan. Nah, setelah itu yang bagian atas kita bentukkan dengan hidung supaya ini rapat, anak ya, rapat, jadi tidak terkena debu-debunya, tidak masuk ke mulut atau hidung kita. Kita tidak boleh memegang-megang yang tengah, yang ini tidak boleh. Nah, jadi kalau tidak enak kita talinya saja yang kita ubah-ubah, tidak boleh di tengah. Nah, itu kalau sudah keadaannya masker ini basah atau sudah lebih dari 4 jam, maka kita ganti ya anak-anak ya. Nah, cara melepaskannya juga tidak boleh di tengah, kita pegang talinya, pegang, kemudian dilepas. Setelah itu dibuang di tempat sampah, tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Itu caranya anak-anak ya. Nah, yang keempat, mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air yang mengalir, yang bersih, dan pakai sabun. Tentu anak-anak sudah tahu caranya bagaimana mencuci tangan dengan benar. Nah, yang pertama kita basahi dulu tangannya dengan air dan sabun ya. Kemudian yang pertama kita gosok-gosokkan telapak tangannya ya.
Kemudian punggungnya, yang kanan ganti yang kiri. Nah, setelah itu kita rekatkan ini sela-selanya tangan ini ya. Nah, yang keempat ini posisi tangan ya, ujung-ujung kuku ini di yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Kemudian kita putar jarinya dulu, jempolnya ya. Kemudian yang kiri bergantian. Yang terakhir ujung tangan, ujung jari itu diputar secara bergantian, setelah yang kanan kemudian yang kiri atau yang kiri dulu. Nah, itu caranya, cara mencuci tangan dengan betul. Yang kelima, menghindari kerumunan. Jadi anak-anak, kita tidak boleh berkerumun atau berkumpul-kumpul. Tidak boleh, karena kita tidak tahu orang yang atau teman-teman kita yang kita ajak berkumpul itu sehat apa enggak, kan tidak tahu anak-anak ya. Jadi harus dihindari supaya badan kita itu tetap sehat ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, dari situ anak-anak, supaya badan kita itu sehat, tidak terkontaminasi atau terinfeksi virus COVID-19, maka kita harus benar-benar mematuhi peraturannya pemerintah ya, pakai prokes yang betul, harus taat itu supaya kita dan keluarga kita tetap sehat dan tidak sakit terinfeksi COVID-19. Semangat anak-anak ya, tidak boleh keluyuran di luar rumah, harus tetap di dalam rumah dan menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya rumah. Tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, dari sini anak-anak, saya akhiri penjelasan saya tentang bahayanya COVID yang sangat-sangat mengerikan ya. Jadi anak-anak, saya harapkan harus mematuhi peraturan-peraturan pemerintah yang sudah di-share oleh guru-guru kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.